Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita. Ya, jadwal seharusnya kita tadi pagi jam 10 bertemu hingga jam 12. Namun qadarullah ternyata sinyal net lagi tidak lancar di Kota Langsa dalam 2 atau 3 hari ini. Tapi saya baru ngeh tadi pagi ya ketika adik saya menyapa saya menanyakan bagaimana ada keluhan nggak dengan net. Jadi baru ngeh saya dan saya tanyakan ke teman-teman ternyata memiliki permasalahan yang sama. Lalu rencananya mau berangkat ke kampus. Ternyata di kampus ada gangguan listrik ya. Sehingga alhamdulillah cepat sikap yang diambil oleh Ustaz Muhammad Sahibuddin sehingga di roker jadwal yang seharusnya jadwal saya tadi pagi di roker dengan Bapak yang jadwalnya siang ini. Alhamdulillah semua adalah rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan bersama untuk kita. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah memperkenalkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kepada surga Jannatul Naim. Tidak ada jalan kebaikan melainkan Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita, telah memperkenalkan kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita amalkan. Dan tidak ada jalan-jalan keburukan melainkan Rasulullah SAW juga sudah menunjukkan kepada kita agar kita tidak terjerumus dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya kepada Bapak Muhammad Sahibuddin, Bapak Ustadz ya, luar biasa punya inovasi, punya sebuah gagasan dan beliau membangkitkan wakaf ya, terutama wakaf agraria, dan mudah-mudahan amal jariah ini terus mengalir untuk beliau dan mudah-mudahan kita pun ikut mengambil keberkahan dari usaha yang luar biasa ini. Begitu juga Bapak Muhammad Firdaus, Ustadz Muhammad Firdaus LCMA selaku mitra kerja saya di kampus IAIN Langsa. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Junaidi, kemudian Bapak Sofwan Bendade, Bapak Rezki, kemudian ada Ibu Maulida, ada Pak Tri Budiarto. Ini Ibu ya, Ibu Heru Purwandari. Ya, alhamdulillah. Dan juga ada perwakilan dari PSA IPB. Walaupun mungkin biasanya ya kalau dalam acara Zoom ramai, tapi kali ini mungkin banyak tantangannya karena di waktu qailulah, waktu tidur siang ya, mereka semangat untuk qiyamul lail nanti malam sehingga qailulah sekarang. Sehingga ya tidak mengikut bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan yang sedikit ini berkualitas, kita bertukar pikiran, bertukar ilmu, bertukar bahan bacaan. Jadi Bapak sekalian, saya dipercayakan untuk menyampaikan fikih wakaf. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa rujukan yang saya baca. Di antaranya ada rujukan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Sahibuddin, yaitu Muhadharah fil Waqf yang dikarang oleh Ustaz Dr. Abu Zahrah, Syekh Muhammad Abu Zahrah. Begitu juga kalau saya seringnya rujukan langsung kepada kitab-kitab klasik ya dari berbagai mazhab, dimulai dengan mengkaji fikih mazhab kita dulu, baru kemudian melihat mazhab-mazhab yang lain. Jadi ini sekalian ada, saya katakan ini pengantar lah ya, pengantar karena wakaf termasuk kajian yang luar biasa, ada hal-hal yang klasik dan banyak hal-hal yang kontemporer. Bahkan ada beberapa permasalahan yang kita yaitu
kontemporer ternyata sudah dikaji oleh para ulama. Mungkin kita nggak mendapati dalam kitab-kitab al-usul. Kitab usul maksudnya kitab-kitab mazhab. Tapi kita jumpai di kitab-kitab nawazil atau dalam kitab-kitab fatwa. Makanya saya sering menyampaikan kepada orang-orang terpelajar, ya, orang-orang kampus, atau orang akademisi, untuk melihat juga kitab-kitab an-nawazil, kitab-kitab al-fatawa. Dan di sana kita melihat bagaimana para ulama ketika menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa mereka, dan bagaimana mereka menjawab sesuai dengan kaedah-kaedah mazhab. Luar biasa, ya. Ada kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah yang dalamnya Ibn Hajar Al-Haytami, begitu juga ada seperti Umdatul Mufti wal Mustafti yang dikarang oleh Imam Jamaluddin Al-Ahdal. Ini termasuk kitab yang menarik karena Imam Jamaluddin Al-Ahdal meninggal sekitar 150 tahun yang lalu. Jadi banyak permasalahan-permasalahan baru yang boleh disebutkan di sana. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah, Bapak sekalian, saya akan menyampaikan sekilas materi, ya, kita katakan pengantar dari fikih wakaf, insyaallah. Saya akan share materi ini, ya. Bagaimana Bapak moderator, kelihatan materinya? Nampak, ya? Iya. Fikih wakaf, sebuah pengantar kajian wakaf secara fikih. Sebagaimana kita ketahui, wakaf ini ada landasan hukum, bahkan termasuk perkara yang sangat masyhur dari masa sahabat, dilanjutkan kepada masa tabi'in dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Mungkin sekilas ayat ini enggak bercerita tentang wakaf, tapi pemahaman sahabat, sikap sahabat dalam menanggapi ayat inilah yang menjadi landasan hukum bagi kita ketika mereka melaksanakan isi daripada ayat ini. Ya, misalnya datang beberapa orang sahabat menjumpai Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini hartaku, harta yang paling aku cintai. Aku jadikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala." Jadi pelaksanaan sahabat dari teori ini, dari materi ini, itu menjadi pelaksanaan wakaf. Begitu juga dari as-sunnah, banyak hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, mewakafkan hartanya berupa tanah di Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaq bi aslihi." Sedekahkanlah manfaat dari tanah tersebut. La yuba'u wa la yuhabu wa la yuras. Jangan dijual, jangan dihibahkan, dan jangan diwariskan. Walakin yunfaqu thamaruhu. Namun sedekahkanlah buah-buahan hasil dari tanah tersebut. Dan ada hadis-hadis yang lain, di antaranya hadis yang paling masyhur, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika meninggal manusia, terputuslah amalannya kecuali 3. Salatnya putus, puasanya putus. Ya, semuanya putus kecuali 3. 3 ini walaupun dia meninggal dunia, tapi terhitung masih sedang melakukan amalan. Ya, di antaranya adalah sedekah jariah, kemudian anak saleh, dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan kepada pengertian wakaf. Karena dengan pengertian kita akan tahu nanti bagaimana praktek dalam perkara atau dalam beberapa permasalahan berkaitan dengan wakaf. Wakaf dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-habsu. Bahkan kalau kita merujuk ke beberapa literatur mazhab Maliki, mereka tidak menyebutkan kata wakaf, ya, tapi sering menyebutkan al-habsu. Misalnya dalam kitab Syarah Hudud Ibnu Arafah, Syarah Hudud Ibnu Arafah yang dikarang oleh Imam Ar-Rassa', ya, kitab yang membahas tentang definisi-definisi dan penjelasannya dalam mazhab Maliki. Kita enggak mendapati kitabul waqf, tapi yang ada di sana adalah al-habs, ya. Jadi waqaf, waqafa yaqifu. Seseorang ketika waqafa itu artinya berdiri atau menahan diri. Atau al-man'u, waqafa nafsahu an, ya.
dia menghalang dirinya. Jadi apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ini kita melihat 4 mazhab punya definisi yang berbeda-beda. Dan dari definisi kita akan dapat memahami persepsi setiap mazhab. Masya Allah. Ya. Dari definisi yang disebutkan oleh para ulama, kita akan tahu bagaimana persepsi mereka terhadap wakaf. Mazhab banyak, tapi 4 mazhab yang paling masyhur dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mulai dengan definisi mazhab Hanafi. Dalam kitab Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar yang dikarang oleh Imam Ibnu Maudud Al-Musili, di sana terdapat definisi waqaf, yaitu habsul ain ala milkil waqifi wa tasadduqu bil manfaah, menahan barang dengan status masih menjadi milik si waqif. Coba lihat di sini. Berarti dalam mazhab Hanafi, barang yang diwakafkan masih menjadi milik si waqif, yaitu yang memberikan wakaf, sehingga dia masih boleh tasarruf, masih boleh berinteraksi, melakukan pemanfaatan dari barang yang sudah dia wakafkan. Sehingga kalau seandainya dia mengambil kembali atau dia melakukan tasarruf pada barang tersebut, dianggap dia telah mengambil kembali barang tersebut dan membatalkan wakaf. Jadi mazhab Hanafi memahami wakaf demikian. Karena itu demikian definisi menurut mereka. Adapun menurut mazhab Maliki, wakaf itu atau tadi kita katakan al-habsu i'ta'u manfaati syai'in, memberikan manfaat sesuatu. Syai' itu sesuatu yang ada. Kalau tidak ada tidak dikatakan syai'. Muddata wujudihi, selama syai' itu ada. Selama syai' itu ada. Laziman baqa'uhu, laziman itu mesti, ya. Jadi pemberian wakaf setelah diberikan itu lazim, mesti diserahkan kalau sudah diucapkan. Berbeda dengan mazhab Hanafi tadi, mazhab Hanafi tidak menyebutkan lazim. Maksudnya apa? Dalam mazhab Hanafi, orang ketika sudah memberikan wakaf, sudah melafazkan wakaf, masih boleh dia tarik kembali, belum menjadi lazim. Baqa'uhu fi milki mu'tihi, dan status harta tersebut tetap milik si pemberi, ya, walau taqdiran, walau secara perkiraan. Jadi harta wakaf dalam mazhab Maliki tetap milik si waqif. Kepemilikan manfaatnya yang menjadi milik mauquf alaih. Dan perkataan muddata wujudihi itu tidak disyaratkan selama-lamanya. Maksudnya bisa saja wakaf secara bertempo. Demikian yang diangkat oleh mazhab Maliki. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i, wakaf itu adalah habsu ma yumkinu al-intifa'u bihi, menahan harta yang bisa diambil manfaat darinya, ma'a baqa'i 'ainihi, serta kekal materi bendanya. Bendanya itu enggak habis, enggak hilang dengan dimanfaatkan. Biqati'it tasarrufi fi raqabatihi, dengan cara memutuskan hak pengelolaan, ya, yang dimiliki oleh waqif ala masrafin mubah, untuk diserahkan kepada masraf, orang yang berhak menerima atau yang diarahkan, yaitu mauquf alaih, penerima wakaf. Mubahin mawjud, dengan syarat harta tersebut dibolehkan, tidak diharamkan oleh syarak, dan mawjud, masraf atau mauquf alaih yang diserahkan harta wakaf itu orangnya sudah ada, ya, sudah ada. Dengan kata lain, wakaf menahan asalnya dan mengalirkan hasilnya. Orang berwakaf berarti melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat. Berarti di sini dapat kita fahami, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, harta wakaf sekedar sudah diucapkan, dilafalkan, ya, kalau ditujukan kepada orang-orang yang hanya disebutkan sifatnya seperti fuqara wal masakin yang tidak muayyan, sekedar dilafalkan, maka keluar harta tersebut dari kepemilikan si waqif, ya. Jadi berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki.
Mazhab Hanafi, harta setelah diwakafkan masih milik si wakif, dan si wakif pun boleh memanfaatkannya. Dalam mazhab Maliki, harta wakaf masih menjadi milik si pemilik harta tersebut, si wakif, namun manfaatnya boleh menjadi kepemilikan si mauquf alaih. Kemudian definisi keempat, definisi yang dikatakan oleh mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, singkat padat dalam definisi wakaf. Tahbisul asli wa tasbilil manfaati. Tahbisul asli wa tasbilul manfaati. Menahan ain atau zat harta, ya, dan memanfaatkan atau membolehkan pemanfaatannya. Dan dari 4 definisi tersebut, ya, kalau kita bandingkan satu dengan yang lainnya, masing-masing punya dalil, punya prinsip tersendiri. Namun definisi yang digunakan oleh mazhab Hambali itu lebih singkat dan lebih tepat, lebih dekat dengan hadis Nabi SAW ketika beliau menyampaikan pesan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ihbis aslahu wasabbil thamratahu. Tahanlah zatnya dan bolehkan mengambil buahnya atau hasilnya. Jadi definisi ini mirip sekali dengan yang di atas kalau kita lihat. Antara definisi yang dikatakan oleh mazhab Hambali dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya kepada Umar ibn Khattab. Sehingga para ulama di zaman kontemporer, mereka meluaskan makna wakaf berdasarkan apa yang dikatakan oleh mazhab Hambali. Jadi secara umum dari yang dikatakan oleh para ulama 4 mazhab ini, definisi yang paling luas cakupannya adalah definisi yang disampaikan oleh mazhab Hambali. Ya. Jadi kalau seandainya ada terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, itu tidak jauh-jauh, sebabnya adalah perbedaan definisi ini, ta'arif ini. Ya. Kemudian wakaf dalam sejarah Islam. Wakaf pertama dalam sejarah Islam diperkenalkan oleh Rasulullah SAW sepulang beliau dari perang Uhud tahun 3 Hijriah. Itu ketika beliau mewakafkan ke-7 kebun kurma beliau di Madinah. Di antaranya adalah kebun A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Lalu diikuti oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ada juga mengatakan Umar ibn Khattab yang pertama sekali melakukan wakaf. Umar mewakafkan kebun kurmanya yang bernama Tamar. Ya, jadi dulu itu bahkan sunnah Nabi SAW menamakan sesuatu. Rasulullah SAW punya banyak pedang. Setiap pedang beliau berikan nama. Beliau punya baju. Setiap baju beliau berikan nama. Jadi kebun begitu juga. Dan Umar ibn Khattab menamakan kebun kurmanya dengan Tamar. Ya. Jadi Ibnu Umar sang putra mengatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu memperoleh sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Umar menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Ini bukan setelah terjadi perang Khaybar, ini sebelum. Karena kalau perang Khaybar itu di tahun 5 Hijriah, ya, setelah terjadi perang Ahzab. Umar berkata, "Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya belum mendapatkan harta sebaik itu. Apa yang kau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan tanahnya dan engkau sedekahkan hasilnya. Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Ini yang tadi kita sebutkan. Umar pun menyedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf tersebut untuk makan dari hasilnya dengan cara yang baik, atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Jadi sedang hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, cobalah kita lihat bagaimana sikap Umar yang diajarkan oleh, ya, tanah Khaybar, di dalamnya banyak tanaman yang berbuah, yang produktif. Lalu hasil daripada tanah tersebut diwakafkan, diberikan, ya. Tanah diwakafkan, hasilnya itu disedekahkan kepada
fakir miskin, kaum kerabat, hamba saya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Jadi kalau dulu itu orang pergi ke Madinah, langsung kalau mau makan, mau mendapatkan jamuan, pergi ke kebun Omar untuk mendapatkan makanan atau buah-buahan dari kebun Omar. Apa yang terjadi dengan zaman kita sekarang? Kita pergi ke satu profesi, nggak tahu kita mau pergi ke mana. Kelaparan kita, ya, nggak ada tempat tinggal, nggak tahu kita mau pergi ke mana. Kenapa? Ya, karena beberapa sebab, diantaranya minimnya wakaf atau transparansi wakaf yang kurang atau sebab-sebab yang lain. Kemudian syariat wakaf yang dilakukan oleh Umar disusul oleh Abu Talhah. Ini dia, Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yang dinamakan dengan Bayraha. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat, Bayraha. Selanjutnya disusul oleh sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah. Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan tanahnya, Muaz bin Jabal mewakafkan rumahnya, ya. Hampir semua sahabat melakukan wakaf. Beberapa keistimewaan wakaf. Wakaf sebagai bentuk ibadah dan qurbah. Ya, dia salah satu daripada jenis sedekah. Tanda seseorang memiliki keimanan. Dia diantaranya adalah melakukan wakaf. Wakaf tanda kecerdasan seseorang yang sadar dengan usia di dunia yang singkat. Ya, in qata'a amaluhu illa min thalath. Berarti terputus amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah sedekah jariah. Kalau seandainya kita hanya menabung pahala dengan amalan-amalan salat, puasa, membaca Al-Quran dan seterusnya, itu terbatas dengan usia kita. Tapi Masya Allah, ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengalir. Begitu juga ketika kita mewakafkan harta kita. Kita wakafkan sumur kita. Selama orang masih mengambil air dari sumur tersebut, maka pahala terus mengalir kepada kita. Ketika kita mewakafkan tanah untuk jadi jalan bagi seluruh kaum muslimin atau seluruh umat manusia, maka setiap kali orang berjalan di atas jalan tersebut mengalir pahala kepada kita. Demikian juga membangun masjid, membangun rumah sakit, atau kebun-kebun, termasuk juga sawah atau ladang yang kita wakafkan, yang hasilnya itu boleh digunakan untuk anak cucu kita, atau fakir miskin dan seterusnya. Masya Allah, ini adalah tanda kecerdasan seseorang. Al-Kayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia susahkan dirinya, tujuannya adalah untuk persiapan hari kematiannya. Kemudian Islam dahulunya tegak dengan wakaf. Ya, tadi kita melihat di antaranya adalah sikap Umar, sikap Ali, sikap Abu Talha dan seterusnya. Islam dahulunya tegak dengan wakaf. Dulu ada rumah untuk Ibnu Sabil, kemudian kuda-kuda yang diwakafkan untuk pejuang fisabilillah dan seterusnya. Para sahabat dari dahulunya berlomba-lomba melakukan wakaf, sehingga Imam Asy-Syafi'i ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Imam Syafi'i mengatakan begini, balaghani anna 80 sahabiyan minal ansar, sampai kepadaku bahwasanya ada 80 orang sahabat dari golongan Ansar. Tasaddaqu bi sadaqatin muharramat. Mereka bersedekah dengan sedekah yang diharamkan di kemudian hari, enggak boleh lagi dijual beli. Jadi Imam Syafi'i menggunakan kata sedekah muharramah, tapi maksudnya adalah wakaf. Ya. Begitu juga Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu maqdirah illa waqafa." Tidak ada siapapun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan melainkan mereka berwakaf. Masya Allah sekalian, ya, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang punya gaji tetap, punya ini itu dan seterusnya. Ya, mungkin Ustadz saya pendapatan hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta satu bulan, nggak cukup untuk keluarga. Mungkin nggak sanggup sendiri. Jadi bagaimana? Kita bentuk kelompok, ya, kita ajak beberapa orang, kumpul duit, lalu kita wakaf bersama. Ya, tetap mengalir pahala untuk kita.
Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang akan banyak kita bicarakan pada hari ini adalah rukun dan syarat wakaf. Ini yang akan banyak kita bahas dalam pertemuan ini. Sebagaimana kita ketahui, rukun wakaf ada 4. Pertama, orang yang berwakaf, dinamakan dengan al-waqif. Kedua, benda yang diwakafkan, al-mauquf. Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf, dinamakan dengan al-mauquf alaih. Dan keempat, lafaznya atau ikrar wakaf, sirahnya, ijab dan kabulnya. Apakah semua wakaf itu mesti ada kabulnya atau tidak? Ini nanti akan kita bahas. Karena enggak semua wakaf perlu kepada kabul, hanya perlu kepada ijab, yaitu ikrar wakaf. Tapi ada juga wakaf yang mesti ada kabulnya, seperti wakaf untuk muayyan nanti, insyaAllah. Yang pertama sekali kita akan bahas syarat-syarat orang yang berwakaf. Waqif. Apakah semua orang wakif? Semua orang boleh melakukan wakaf? Ada 4 syaratnya. Yang pertama, orang berwakaf ini mestilah orang yang ucapannya untuk wakaf disahkan oleh syarak. Dalam bahasa fikih, sihhatu ibaratih. Ibarah dia, ucapannya itu, ungkapan yang dia ucapkan itu sahih, punya diperhitungkan dalam syariat. Jadi yang dimaksudkan siapa? Mestilah orang tersebut merdeka. Karena kalau orang budak, dia ucapkan wakaf, enggak bisa. Kenapa? Karena budak itu dirinya saja milik tuannya. Bagaimana dia ingin mewakafkan? Dia tidak punya harta. Kemudian baligh, anak kecil enggak bisa. Berakal, orang gila enggak bisa. Anak kecil walaupun sudah mumayyiz, itu juga tidak bisa. Mumayyiz ya 7 tahun sampai 10 tahun sampai dia baligh. Kedua, pelaku wakaf adalah orang yang masuk dalam kategori layak untuk melakukan derma. Atau yang dikenal dengan istilahnya ahliyatu at-tabarru'. Ya, itu orang yang mampu bertindak secara hukum terhadap hartanya. Karena ada orang-orang yang walaupun dia baligh, walaupun dia sehat akalnya, merdeka, enggak masuk dalam kategori ahliyat tabarru'. Di antaranya adalah orang yang mahjur alaih. Mahjur alaih itu dibatasi, ya, hartanya itu ditahan. Enggak bisa dia bertransaksi dengan hartanya. Memang harta itu milik dia, tapi karena ada cacat pada dirinya, maka dia tidak boleh bertransaksi dengan seenaknya pada harta yang dia miliki. Di antaranya adalah orang yang safih. Safih ini apakah dungu, keterbelakangan mental, atau orang yang sudah tua sekali nggak bisa lagi mengatur hartanya. Termasuk juga orang yang bangkrut, muflis. Orang bangkrut punya utang banyak, hartanya habis. Ada beberapa harta yang tinggal itu nggak boleh dia wakafkan. Kenapa? Karena itu adalah milik orang-orang yang memberikan piutang kepada dia. Dia harus mendahulukan pelunasan utang, bukan dia wakafkan. Ketiga, wakif itu harus memiliki harta secara sepenuhnya. Jadi maksudnya begini, kalau bukan harta dia nggak boleh dia wakafkan. Bagaimana saya mewakafkan mobil punya orang? Orang itu belum tentu mau mewakafkan, mungkin hanya itu yang dia miliki. Kecuali imam, pemimpin kaum muslimin atau khalifah atau yang ditunjuk oleh imam. Dia berhak mewakafkan harta di Baitul Mal walaupun bukan milik dia. Karena memang pemimpin kaum muslimin tidak memiliki harta Baitul Mal. Tapi dia itu memiliki kuasa untuk mengatur harta yang ada di Baitul Mal. Jadi pemimpin kaum muslimin boleh mewakafkan harta di Baitul Mal walaupun bukan miliknya jika ada maslahat yang ia pandang bagi kaum muslimin. Keempat, ikhtiar. Jadi tidak ada wakaf dengan terpaksa. Ya, berikan, wakafkan hartamu. Kalau tidak maka kami akan melakukan sesuatu kepadamu, mengancam, itu enggak bisa. Beberapa permasalahan seputar al-waqif. Sahkah wakaf orang sakit yang hendak meninggal? Ini kadang-kadang kita ada orang mau meninggal dunia, kita lihat hartanya banyak, lalu kita bujuk-bujuk. Itu bapak punya harta banyak, wakafkanlah pak, kok enggak sayang sekali itu. Bagaimana? Sahkah wakaf orang sakit yang hendak meninggal? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim dari
Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan pada haji wada, pada tahun yang di dalamnya ada haji wada, aku menderita sakit yang parah. Nabi datang menjengukku, Masya Allah. Nabi datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Salah seorang al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah. Salah seorang sahabat yang 10 yang dijamin masuk dalam surga. Jadi Sa'ad mengatakan waktu itu, ini qad balagha bi minal waja' wa ana dzumal. Ya Rasulullah, engkau melihat bagaimana aku sedang sakitnya parah. Jadi maksudnya apa? Sa'ad menduga ini sakit, dia akan meninggal dunia. Wa ana dzumal, dan aku banyak harta ya Rasulullah. Wa la yarithuni illa banah, dan tidak ada yang mewarisi aku melainkan hanya putriku saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh saya sedekahkan 2/3 harta saya? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Bagaimana dengan syatr, separuh hartaku? Rasulullah SAW bersabda, la, jangan. Kalau sepertiga bagaimana Rasulullah? Sepertiga, kalau sepertiga itu boleh, dan itu pun sudah banyak. Innaka antazra warasataka aghniya, sungguh engkau tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam kondisi kaya, khairun, lebih baik, min antazrahum alatan yatakaffafuna an-nas, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin, pergi ke sana kemari minta bantuan kepada orang lain. Jadi kita sekitar 10 menit lagi biar ada tanya jawab. Baik. Jadi apa maksudnya di sini? Wakaf untuk orang yang hendak meninggal. Ya, sahkah orang sakit yang hendak meninggal itu melakukan wakaf? Sah, tapi dengan syarat tidak lebih dari sepertiga. Bolehkah orang kafir berwakaf? Para ulama mengatakan boleh, walaupun untuk masjid, karena pemberian seperti ini tidak perlu niat. Lalu bagaimana? Kan ini ada balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada balasan untuk orang kafir yang berwakaf? Ya, orang kafir yang berwakaf juga dapat balasan. Ya, tapi balasannya bagaimana? Ini kita lihat hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin, ya, satu kebaikan pun diberikan di dunia dan akan diberi balasan di akhirat. Adapun orang kafir akan diberikan kebaikan di dunia, sehingga apabila mereka beranjak ke negeri akhirat, tidak ada lagi kebaikan di akhirat bagi mereka. Jadi sempurna dibalas di dunia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada syarat-syarat harta yang diwakafkan, al-mauquf. Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah milikkan kecuali ada 5 syarat. Yang pertama, harta yang diwakafkan mestilah barang yang telah ditentukan. Kedua, ya, suara ini ya bisa dinonaktifkan, dimutkan. Ya. Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Ketiga, harta yang diwakafkan itu mesti milik dia. Keempat, harta tersebut mestilah benda yang bertahan dengan pemakaian. Kelima, manfaat dari benda tersebut adalah manfaat yang dibolehkan. Ini syarat pada mauquf. Bagaimana dengan mauquf alaih? Ini ada muayyan dan ada ghairu muayyan. Kalau muayyan yang sudah ditentukan orangnya, Zaid atau siapa begitu. Sedangkan ghairu muayyan yang tidak ditentukan. Persyaratan bagi yang menerima kalau dia itu mauquf muayyan, mestilah orang yang memungkinkan untuk memiliki harta wakaf. Imkan li at-tamlik. Jadi tidak boleh kita mewakafkan kepada orang yang tidak ada. Saya wakafkan tanah ini untuk anak si fulan. Si fulan itu belum punya anak. Walaupun di kemudian hari punya anak. Enggak bisa. Kenapa? Karena ketika dilafalkan, sang anak belum ada. Ya. Kemudian kita lanjutkan singkat-singkat aja. Bolehkah berwakaf untuk orang kaya? Wakaf untuk orang kaya boleh ternyata. Ya. Wakaf karena dia itu bukan maksiat. Tadi kita sebutkan bahwasanya wakaf boleh kita berikan kepada orang selama tidak ada maksiat.
Jadi ketika kita wakafkan harta kita untuk orang kaya itu bukan maksiat, karena itu dibolehkan. Adapun sirat, sirat ini harus difahami, kemudian tidak berisi ketentuan tempo kecuali dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki boleh disebutkan temponya. Ya. Ketiga ada disebutkan arahnya ke mana, masrafnya, orang yang mauquf alaihnya. Keempat, tidak digantungkan dengan suatu syarat. Jadi enggak boleh wakaf itu, saya akan wakafkan ini kalau seandainya si Z datang. Kalau anak saya lulus, saya akan wakafkan harta saya. Ya, itu menggantungkan wakaf, menggantungkan lafal wakaf. Kelima, ilzam. Tapi ini bukan disepakati oleh para ulama. Ini hanya mazhab jumhur ulama. Karena Hanafi tidak ada ilzam. Apakah mesti ada ijab kabul dalam wakaf? Kalau mauquf alaih itu muayyan, mesti ada kabul. Saya ingin wakafkan harta saya kepada si Zaid. Jadi si Zaid pun harus mengatakan, saya terima wakaf bapak untuk saya. Tapi kalau ghairu muayyan, misalnya saya wakafkan tanah ini untuk fi sabilillah, untuk para penuntut ilmu, untuk para ulama, itu enggak mesti ada ijab kabul. Karena jumlah mereka pun tidak tertentu begitu banyak. Bolehkah wakif memanfaatkan barang yang telah dimiliki? Pada dasarnya, ya, ini dalam mazhab Imam Syafi'i enggak bisa, karena barang yang sudah diwakafkan itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kecuali beberapa perkara yang memang kita akan memanfaatkannya karena dia itu demi kemaslahatan kaum muslimin semuanya. Misalnya masjid, perkuburan, dan sumur, atau juga mungkin jalan, atau mungkin juga sekolah, ini boleh. Tapi kalau selain itu, ya, yang dikhususkan untuk kelompok-kelompok tertentu dan dia itu bukan maslahat untuk kaum muslimin seluruhnya, tidak diperbolehkan. Kecuali dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan orang yang telah mewakafkan boleh memanfaatkan, dan kalau sudah dia manfaatkan maka menjadi milik dia kembali, dia tarik kembali harta wakaf tersebut. Siapakah pemilik harta setelah diwakafkan dan manfaat harta tersebut? Ini tadi dalam penjelasan definisi sudah kita sebutkan, ya. Mazhab Abu Hanifah, Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali. Ternyata dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi itu tidak sepakat semuanya. Kemudian ada beberapa permasalahan lain, misalnya jika mauquf alaih meninggal dunia, ya, dia wakafkan kepada 3 orang. Rupanya 3 orang itu meninggal dunia. Bagaimana? Apa kesudahan daripada harta wakaf tersebut? Dan ini mungkin nanti akan kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Ya, insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Wallahu waliyut taufiq wal hadi ila aqwamit thariq. Jazakumullah khairan. Silakan saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Firdaus. Baik, terima kasih kepada Ustadz Aul Zikri yang tadi telah menyampaikan materi tentang fikih wakaf yang mungkin masih perlu banyak lagi pendalaman. Memang tadi singkat-singkat disampaikan oleh beliau tadi. Tadi kita juga telah mendengar bahwa kalau kita lihat dari beberapa pendapat daripada ulama mazhab, pendiri mazhab dari atau mazhab dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu ada beberapa pendapat ya yang kalau ada kesamaan itu antara Hanafi dan Maliki. Sedangkan Syafi'i itu mengatakan tidak boleh, itu harta wakaf tersebut sudah tidak lagi menjadi miliknya gitu. Kemudian sedikit ada sebelum kita memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin bertanya, saya juga memiliki pertanyaan nih sebelum untuk awalan soal untuk membuka saja ini. Sebenarnya apa perbedaan wakaf dan infak yang lainnya begitu Ustaz? Apakah memang wakaf ini memiliki kelebihan tertentu ataukah kadang-kadang juga ada orang itu salah mengartikan mengatakan ini wakaf, padahal kadang-kadang itu tidak sesuai, tidak bisa, barangnya itu tidak bisa menjadi harta wakaf begitu. Itu mesti banyak campur-campur aduk antara yang mana yang bisa menjadi barang wakaf dan tidak. Nah, maka kita harus tahu kenapa ada perbedaan di dalam Islam itu yang antara infak semua itu ada zakat, ada wakaf, ada sedekah dan sebagainya, itu maksudnya bagaimana kira-kira begitu Ustaz? Ya. Mohon pencerahannya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fikum. Perbedaan wakaf dengan infak itu banyak ya. Walaupun ada kesamaan juga, kesamaannya sama memberikan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau infak itu secara umum infak itu kita mengeluarkan ya. Nafkah itu artinya keluar. Maka orang munafik itu kenapa dikatakan munafik? Karena dia itu keluar dari Islam. Jadi infak itu mengeluarkan harta. Infak secara umum dia itu lebih luas. Namun biasanya kata-kata infak itu lebih dekat kepada istilah sedekah. Jadi apa perbedaan sedekah dengan wakaf secara umum? Kalau sedekah ya dengan makna yang biasa kita pahami, dia memberikan harta. Enggak ada kemestian harta tersebut bertahan walaupun terus digunakan. Misalnya es krim, ya kita memberikan es krim, kita memberikan gula, kita memberikan teh, memberikan roti, bisa sebagai infak, bisa sebagai sedekah. Tapi sebagai wakaf nggak bisa. Wakaf itu mesti kita berikan sesuatu barang yang bisa dimanfaatkan barang tersebut dan barang tersebut tidak hilang, tidak lenyap. Kemudian wakaf dia itu akad lazim. Akad lazim maksudnya harus ada ijab dan kabul. Kalau seandainya mustahiknya itu muayyan, kita sudah sebutkan. Ini saya sedekahkan harta, saya wakafkan rumah saya untuk si Zaid. Kalau si Zaid meninggal dunia, maka untuk fakir miskin. Jadi Zaid ini selaku muayyan itu sudah dia tentukan siapa yang dia arahkan dari wakafnya itu, mauquf alihnya, mesti ada qabul dari si Zaid. Sedangkan infak tidak mesti ada ijab dan qabul, karena dia itu bukan akad ilzam, tapi akad tabarru' memberikan demikian tanpa ada kemestian jawaban dari mereka. Jadi ini di antara perbedaan wakaf dan infak. Ya, baik. Baik, Ustadz. Jadi kalau kita lihat dari sisi sejarah, padahal ada yang mengatakan memang Rasulullah pertama sekali yaitu mewakafkan tanah untuk membangun Masjid Nabawi. Kemudian ada juga yang mengatakan yang pertama sekali itu Umar bin Khattab. Jadi kalau kita merujuk kepada Umar bin Khattab, berarti beliau ini sebenarnya mewakafkan agraria, yaitu kebun kurma. Makanya seperti yang bagaimana kita pada hari ini tema kita tentang agraria gitu. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Saudara Muhammad Nazaruddin yang bertanya, di kampung beliau ini contohnya ada permasalahan ada tanah yang dimana ahli warisnya ini tidak diketahui lagi. Kemudian bagaimana pemimpin desa ini apakah boleh mengambilnya dan karena tidak tahu lagi siapa pemiliknya, maka mungkin ada inisiatif dari kepala desa untuk mengambil dan mengelolanya. Bagaimana pendapat menurut Ustaz? Ya, baik. Tanah yang sudah lama tidak diketahui lagi ahli warisnya. Kalau seandainya ada suratnya, kita tahu siapa pemiliknya, ya. Berarti ada yang punya ini, kita berikan kepada ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya tidak ada juga, maka bisa saja kita arahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi dengan syarat apabila yang punya itu kembali atau ahli warisnya kembali, harus kita kembalikan kepada dia. Ini diantaranya. Tapi ada juga ulama mengatakan ladang atau tanah yang sudah tidak dimanfaatkan 3 tahun lebih itu masuk dalam kategori mawad, bumi yang atau bagian dari ladang yang sudah dibiarkan. Maka siapa yang duluan menghidupkannya itu dia yang berhak memilikinya. Tapi kita selaku bangsa Indonesia, bangsa yang punya aturannya, ya lebih bagus kita ambil pendapat yang pertama. Jadi boleh kita manfaatkan, kita niatkan untuk fakir miskin, yang lakukan itu adalah pemerintah, ya. Jadi masyarakat melaporkan bahwa ini ada tanah di sekitar dekat dengan kebun saya, sudah lebih dari 10 tahun enggak ada yang ngurus. Pemiliknya enggak tahu, orangnya enggak tahu, ahli warisnya enggak tahu.
Nggak ada yang kami kenal. Tanya ke kakek nenek kami, dulu katanya pernah dikunjungi sebentar aja, itu sudah ditinggalin. Nah, ini bisa kita laporkan ke pemerintah desa, kemudian nanti atau pemerintah desa ini akan melihat apa maslahat bagi kaum muslimin. Misalnya dibuat sesuatu untuk lebih produktif, bermanfaat bagi kaum muslimin, tapi dengan syarat ketika suatu saat yang punya itu kembali, kita serahkan kembali, ya. Begitu Bapak Firdaus. Baik, berarti memang itu pemimpin atau kalau dalam hal ini di desa itu memiliki hak untuk mengambil atau mengatur, dengan catatan berarti kalau ada yang memiliki harus dikembalikan gitu ya Ustaz ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan dari saudari atau Ibu Maulida. Ya Pak Junedi. Pak Mamat. Jadi Oh, pertanyaan Pak Mamat. boleh Pak, tapi setelah ini Pak ya, habis itu langsung Pak Junedi ya. Ini ada pertanyaan dari Ya silakan Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Maulida. Ini tentang wakaf uang. Jadi karena uang itu bisa habis, apakah bisa wakaf uang? Sedangkan wakaf ini kan tidak boleh, ainnya harus mesti tetap ada. Itu yang pertama dari Ibu Maulida. Kemudian ini kan semua yang ada di bumi ini kan semuanya milik Allah. Nah, memang yang dititipkan untuk manusia untuk dikelola. Jadi bagaimana cara mau diwakafkan, sedangkan itu memang milik Allah, itu yang bertanya beliau. Ada satu lagi yang dari beliau juga, apakah boleh wakaf misalnya tanah wakaf dikelola menggunakan dana infak dan sedekah, begitu Ustaz? Ya, baik. Alhamdulillah. Ini pertanyaan menarik ini ya dari Bu Maulida. Wakaf uang. Wakaf uang, ya, dengan uang tersebut kita beli sesuatu yang bisa bertahan zatnya sehingga menjadi wakaf. Jadi uang itu habis, ya. Uang itu habis kalau kita pakai. Tapi kalau seandainya dengan uang tersebut, misalnya ada sebuah tanah luasnya harganya 30 juta. Kita nggak sanggup beli tanah itu untuk kita wakafkan secara pribadi. Lalu bagaimana? Kita ada uang 3 juta. Ajak teman-teman yang lain, mungkin ngumpul 3 juta 10 orang. Jadi dengan uang tersebut kita beli tanah, kemudian kita niatkan sebagai wakaf. Atau kita serahkan kepada Baitul Mal dengan niat untuk diwakafkan. Itu bisa menjadi wakaf, ya. Kemudian yang kedua, semua yang ada di langit dan bumi milik Allah. Betul? Betul. Jadi bagaimana dengan wakaf? Katanya wakaf itu kalau kita sudah wakafkan menjadi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Milik di sini maksudnya adalah milik hakiki, bukan milik tasarruf, bukan milik dalam pemanfaatannya. Maksudnya begini. Kalau kita menanam cabai, kita menanam ubi, kemudian berbuah. Milik siapakah cabai tersebut? Milik siapakah ubi tersebut? Milik Allah, betul milik Allah. Milik Allah, karena Allah pemilik mutlaknya. Tapi Allah mengizinkan bagi saya untuk menjual cabai tersebut, untuk memberi cabai tersebut, untuk memakan ubi tersebut. Kalau saya bangun rumah itu milik siapa? Milik Allah secara hakiki, betul. Tapi Allah mengizinkan kepada saya untuk saya wariskan kepada anak cucu saya atau saya jual. Berbeda dengan harta wakaf. Harta wakaf, dengan kita lakukan wakaf, baik dengan sirah ijab saja ataupun ijab dan qabul, tergantung mauquf alaihnya muayyan atau ghairu muayyan. Ketika kita wakafkan, itu bukan menjadi lagi milik kita, tapi menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud menjadi milik Allah di sini? Kita yang punya rumah, kemudian rumah tersebut kita wakafkan, sudah bukan menjadi milik kita lagi. Enggak bisa kita jual lagi rumah tersebut. Rumah tersebut enggak bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita.
Kenapa? Karena dia sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang kita tuju dengan wakaf tersebut, saya wakafkan rumah ini untuk Bapak Budi misalnya, atau untuk Ibu Nila misalnya, dengan sekadar kita ucapkan lafaz tersebut, mauquf alaih, penerima wakaf pun enggak boleh jual karena dia itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud daripada harta wakaf menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apakah boleh misalnya tanah wakaf dikelola menggunakan dana infak dan sedekah? Misalnya yang diwakafkan hanya tanah, lalu masjid dibangun dengan uang infak dan sedekah. Itu boleh, ya, boleh. Jadi kalau seandainya bahkan seseorang mewakafkan masjid, masjid itu perlu biaya listrik, biaya air, biaya bersih-bersih. Bagaimana? Di sini para ulama mengatakan kalau seandainya wakif, orang yang melakukan wakaf, ada yang mengatakan biaya pengelolaan masjid ini ke atas saya, maka diambil dari uang si wakif. Tapi kalau seandainya tidak ada, dilihat apakah harta yang diwakafkan itu ada hasilnya atau tidak. Ada hasilnya, ada produktif dia. Maka dengan hasil tersebut diinfakkan untuk pembiayaan harta wakaf. Tapi kalau seandainya enggak ada, hanya ada harta wakaf, biaya enggak ada, padahal dia itu butuh biaya dan seterusnya, di sini para ulama mengatakan diambil dari Baitul Mal milik kaum muslimin. Jadi dari Baitul Mal. Di Baitul Mal diambil harta untuk pengelolaan harta wakaf. Baik, demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan dari Pak Junaidi dan Bu Heru, insya Allah ya, bertanya. Siapa duluan nih, Pak Junaidi atau Bu Heru dulu nih? Karena kayaknya Pak Junaidi lagi nelpon, iya. Silakan Bu Heru. Pak Junaidi saya duluan ya. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Pertanyaan pertama saya adalah kalau tadi Pak Ustadz Awalus Zikri menjelaskan bahwa ketika kita sudah menyerahkan sebuah properti begitu ya, sebagai wakaf, kita tidak boleh lagi mengambil gitu ya. Tapi apakah kemudian nilai perputaran usaha dari wakaf itu apakah boleh diberikan kepada generasi dari si pewakaf, Pak Ustadz? Itu satu. Yang kedua, saya pernah lihat, pernah lewat di Bogor, suatu daerah, terus saya lihat ada papan begitu, pengumuman. Papan itu milik salah satu sekolah swasta Islam gitu ya. Lalu di situ tertulis bagi Bapak Ibu yang hendak mewakafkan, atau saya persisnya lupa, uang gitu ya. Ini tanah ini mau dijual sekian per meter. Jadi intinya mangga Bapak Ibu yang mau mensedekahkan atau mewakafkan, saya lupa berapa meter begitu ya, membeli tanah ini, lalu kemudian tanah ini akan digunakan untuk keperluan sekolah begitu ya. Tapi ini sekolahnya sekolah berbayar, sekolah swasta. Nah, itu kategori apa itu ya Pak Ustadz ya? Itu sodakoh kah atau wakaf kah gitu? Karena kalau kita lihat pengelolaan si unit usahanya itu swasta, semua orang yang masuk ke situ bayar gitu ya. Tapi lalu ketika kita turut andil membeli tanah itu untuk keperluan sekolahnya, itu kategorinya apa gitu. Lalu yang ketiga, apakah ada perbedaan derajat kemuliaan gitu, apa disebutnya ya, antara zakat gitu ya, lalu kalau zakat wajib ya, antara mungkin sedekah dengan wakaf begitu, apakah beda kualitas nilai ibadahnya begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Baik, silakan Ustadz. Ya, Masya Allah, pertanyaan sangat berbobot dari Ibu Heru Purwandari. Jadi setelah menyerahkan properti tidak boleh lagi mengambil. Apakah nilai perputaran dari properti yang sudah diwakafkan tadi boleh diberikan kepada generasi si wakif? Bapak Ibu sekalian, ini tergantung kepada mauquf alaih. Maksudnya bagaimana?
ketika misalnya kita katakan Bapak Mustafa punya ladang, punya kebun. Kita katakanlah kebun misalnya apa ya? Kebun duku ya. Di Kota Langsa sekarang lagi banjir duku. Jadi dia wakafkan kepada Bapak Muhammad, lalu kepada Bapak Andi, lalu kepada kepada Bapak Andi. Jadi dia hanya menyebutkan 2 orang saja. Jadi bagaimana harta wakaf ini dengan ijab tersebut, kemudian ada qabul dari Bapak Muhammad, tanah tersebut, kebun duku tersebut menjadi milik Bapak apa tadi? Bapak Andi ya. Bapak Andi, dan kemudian kalau Bapak Andi ini meninggal dunia, maka dialihkan kepada Bapak Muhammad. Jadi sesuai dengan urutan yang disebutkan. Ya, kalau seandainya keduanya meninggal dunia, ya, Bapak Andi meninggal, Bapak Muhammad meninggal, ini dikembalikan harta tersebut, harta wakaf itu kepada kerabat dia, kerabat si wakif. Tapi masih berupa harta wakaf, bukan menjadi sedekah atau kepemilikan pribadi, tetap menjadi harta wakaf. Kenapa demikian? Karena dijaga agar kebaikan ini terus mengalir untuk si wakif, ya, si wakif. Dan kebaikan yang terbaik itu adalah kebaikan yang diberikan kepada kerabatnya, karena di dalamnya ada sedekah dan di dalamnya ada silah atau silaturahim, ya, ada nilai kebaikan. Jadi kalau sudah kembali kepada kerabatnya, ya, kepada anak dan cucunya, maka anak dan cucunya boleh memanfaatkan dari harta wakaf tersebut. Tapi kalau masih menjadi milik Bapak Andi tadi, ya, keturunan atau generasi berikutnya dari wakif tidak bisa mengambil manfaat dari harta tersebut. Jadi demikian Ibu Heru. Adapun pertanyaan kedua, ya, tentang ada tanah yang mau dijual untuk keperluan sekolah. Ini dilihat keperluan sekolah apa. Kalau keperluan sekolah untuk membeli air, ya, untuk membeli sesuatu yang biasa-biasa, ya tentu dia itu bukan wakaf karena nggak bertahan lama. Untuk minum, sekedar minum habis. Ya. Sedangkan wakaf itu harus bertahan walaupun tidak sampai hari kiamat. Ya, misalnya apa? Kendaraan bisa diwakafkan? Bisa. Tapi kendaraan mana yang bisa bertahan sampai 60 tahun, 100 tahun? Dia ada batasan waktunya juga, ya. Kemudian apakah ada perbedaan kemuliaan zakat, sedekah dan wakaf? Kalau zakat itu wajib, itu la kalam, tidak ada pembicaraan lagi, itu memang wajib kalau kita sudah mencapai nisab, ya, dan syarat-syarat wajib zakat. Apa ada perbedaan derajat sedekah biasa dengan wakaf? Ya, ada perbedaannya. Biasanya sedekah itu kecil-kecil, sedangkan wakaf besar-besar. Sedekah itu sedekah beras, sedekah uang, ya, untuk dimakan dan seterusnya. Tapi kalau wakaf ini kita ingin memberikan sesuatu kepada orang dan kebaikan tersebut terus bertahan, ya. Dari satu sisi, ya, wakaf jauh lebih baik. Tapi ada kalanya sedekah jauh lebih baik karena dia itu lebih dibutuhkan. Orang dalam kondisi lapar sudah 2 hari, 3 hari nggak makan. Nggak tepat kalau seandainya kita wakafkan tanah ke dia. Dia perlu makanan. Ya. Jadi secara umum wakaf jauh lebih baik karena pahalanya terus mengalir. Sedangkan sedekah dia itu lebih umum. Sebenarnya wakaf itu sedekah juga, tapi maksudnya adalah sedekah yang kita pahami dalam keseharian kita. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada Pak Junaidi tadi yang masih menunggu. Seterusnya setelah itu pertanyaan terakhir
oleh penitia kayaknya ini. Mungkin setelah itu kita cukupkan, Pak Ustadz. Silakan Pak Junaidi. Ya, terima kasih. Langsung ke Pak Dr. Awaludin Dikri. Begini Pak Ustadz, ini menyangkut dengan harta wakaf. Karena di tempat kami ada harta wakaf yang telah diwakafkan kepada Masjid A. Masjid A yang lokasinya agak jauh dengan lokasi masjid. Yang diwakafkan itu berupa tanah produktif, yaitu berupa sawah. Tiba-tiba pada lokasi tersebut oleh panitia membebaskan tanah lain di sekitarnya dengan cara yang tadi, misalnya dalam bentuk wakaf uang, lalu dibelilah tanah di sekitarnya. Dibeli tanah yang tujuannya untuk mendirikan Masjid B di lokasi itu. Nah, setelah pembebasan lahan-lahan lainnya di situ, tanah wakaf milik Masjid A berada di tengah-tengah dalam lokasi Masjid B tersebut. Yang jadi pertanyaannya, apakah boleh tanah wakaf diwakafkan? Misalnya oleh panitia Masjid A diwakafkan untuk Masjid B, karena letaknya di dalam lokasi tanah tersebut. Atau ada solusi lain ataupun hukum lain yang membolehkan untuk tanah tersebut dapat dibebaskan untuk pembangunan Masjid B tadi. Nah, karena berada dalam lokasi tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Dan ada satu lagi, setiap harta yang diwakafkan untuk pembangunan masjid ataupun pembangunan tempat ibadah kita, tidak boleh diubah innya, katanya. Misalnya, kalau itu sawah, tetap sawah. Kalau itu ruko, tetap ruko. Tidak boleh diubah-ubah. Nah, apakah itu benar? Atau memang tidak boleh, kalau dibilang untuk pembangunan masjid, apakah masjid harus ditambah lagi di tanah yang diwakafkan itu? Sementara orang menyebutkan, saya wakafkan sepetak tanah ini untuk pembangunan masjid. Pemahaman kita, apakah maksud daripada si wakif, apakah hasilnya untuk pembangunan masjid, apakah tanah itu untuk didirikan masjid lain? Nah, ini masalahnya. Bagaimana yang seharusnya oleh sikap nazirnya ataupun pengelola tanah wakaf? Boleh nggak dia menjual tanah tersebut? Maksudnya mengambil alih misal sawah, diganti karena lebih produktif kalau dijadikan dibangun ruko misalnya. Baik, Pak Junaidi. Nah, terima kasih. Silakan Ustadz. Masya Allah, Pak Junaidi ini makin berat pertanyaannya, makin ke hujung ya. Harta wakaf yang telah diwakafkan untuk Masjid A, tapi lokasinya lumayan jauh dari Masjid A. Lalu masyarakat membuat Masjid B di lokasi yang lumayan jauh, tapi kebetulan Masjid B itu bersebelahan dengan tanah wakaf yang ditujukan untuk Masjid A. Ya. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Bapak Junaidi, masjid tidak ada beda antara satu dengan yang lainnya kecuali tiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain tiga masjid ini sama semua. Kalau seseorang bernazar, misalnya nazarnya begini, kalau seandainya saya lulus di pekerjaan ini atau di testing ini, saya niat akan beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kalau dia punya niat seperti itu, nazar seperti itu, lalu Allah kabulkan nazarnya, yaitu dia lulus di testing tersebut.
dia boleh i'tikaf di masjid manapun juga. Kenapa? Karena tidak ada beda antara masjid satu dengan masjid yang lainnya. Tidak ada beda masjid di kampung dengan masjid raya Baitur Rahman. Secara hukum, secara fikih, bukan secara bentuk ya. Tapi kalau seandainya niatnya itu i'tikaf di Masjid Nabawi, dia niat i'tikaf di Masjid Nabawi. Enggak sah dia i'tikaf di Masjid Raya Baitur Rahman. Dia harus pergi ke Masjid Nabawi. Dan kalau seandainya dia i'tikaf tersebut di Masjidil Haram itu boleh. Kenapa? Karena Masjidil Haram jauh lebih tinggi derajatnya. Karena ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tushaddul rihal, tidak diberatkan untuk berjalan ke satu masjid kecuali ketiga masjid. Maksudnya apa? Semua masjid sama. Kecuali 3 masjid Nabawi karena sebanding dengan 1000 kali di masjid yang lain, Masjid Al-Aqsa karena sebanding dengan 500 kali dari masjid yang lain. Jadi kalau seandainya seseorang telah mewakafkan hartanya, tanahnya itu untuk masjid A dan ternyata lokasinya lumayan jauh, lalu di kampung atau di desa yang tanah wakaf tersebut dibangun masjid B berdekatan atau bersebelahan, ya. Dan itu bisa digunakan tanah wakaf tersebut karena hakikatnya tanah tersebut diwakafkan untuk masjid, tidak untuk masjid A maka untuk masjid B, ya, sama semua masjid kecuali hanya 3 masjid tadi. Kemudian ya, setiap harta yang diwakafkan tidak boleh diubah ainnya, ya. Betul. Kalau sawah tetap sawah. Kalau dia itu masjid, masjid. Kalau rumah, rumah. Jangan diganti. Karena kalau diganti berubah tujuan dan maksud dari yang dikehendaki. Jadi ini juga wakaf agraria yang diusung oleh Ustaz Muhammad Sohibuddin. Tujuannya adalah agar kita tidak terjadi krisis pangan, tidak terjadi krisis agraria. Agar yang sawah tetap digunakan untuk sawah. Kalau tidak maka nanti akan menjadi ahli waris, menjadi hak ahli waris, dan para ahli waris ini tentu mereka meminta bagian mereka. Dan ketika sawah yang kita katakanlah luasnya 1 hektar dibagi kepada 5 orang akan dibagi kecil-kecil dan mereka nanti akan membangun rumah sehingga hilanglah kawasan agraria kita. Jadi hendaknya nazir atau pengurus wakaf menjaga betul tujuan yang diinginkan oleh si wakif itu amanah. Amanah yang harus dijaga, jangan diubah. Kecuali kalau memang ada maslahat tapi tidak menghilangkan tujuannya. Misalnya masjid. Ya, wakafnya masjid. Masjid itu sudah 50 tahun yang lalu. Atapnya sudah mau hancur, sudah mau tumbang, jatuh. Ditakutkan kalau angin kencang akan jatuh kepada jamaah. Itu kita tidak menghilangkan, tidak merusak ainnya. Karena tetap masjid. Bedanya ya atap itu mungkin akan kita geser dan mungkin akan kita jual dan uangnya itu akan kita manfaatkan untuk masjid tersebut juga. Jadi begitu Bapak Junaidi, mudah-mudahan Allah bukakan bagi kita ma'rifah dan ilmu darinya. Ustaz, boleh? Ya. Lagi. Pak Junaidi, ya. Kayaknya ini waktu kita udah ini ya. Dikit aja ya, Ustaz. Baik. Caranya maksudnya, bagaimana cara oleh nazir melepaskan tanah wakaf tersebut kepada masjid B kalau dibolehkan. Karena tadi kan miliknya milik masjid A, tiba-tiba dibangun masjid B. Bagaimana cara melepaskan oleh panitia ataupun oleh nazir itu ke masjid B? Ya, jadi kita tadi berbicara dari sudut teori fikih. Adapun teori yang tertulis seperti ini, saya rasa ada undang-undangnya diatur dalam undang-undang wakaf, dan saya rasa Bapak Ustadz Muhammad Sohibuddin lebih paham dalam hal ini. Ya, pasti ada solusinya itu. Apakah surat itu akan diganti ucapannya, teksnya oleh pihak KUA atau BPN ya. Dan mungkin Pak Sohibuddin dalam hal ini bisa ikut nimbrung, menjelaskan, membantu ini masalah disampaikan oleh Bapak Junaidi. Ya,
Silakan Bapak Sohibuddin. Ya, terima kasih Ustaz. Sebetulnya istibdal itu atau mengganti peruntukan itu kan dibuka juga di dalam Undang-Undang Wakaf, dan ini memang juga menjadi perbedaan Undang-Undang Wakaf sendiri yang saya rasa Pak Junaidi juga sudah tahu, itu penggantian peruntukan wakaf itu dimungkinkan, hanya harus izin kepada Badan Wakaf Indonesia ya. Tentu BWI di level masing-masing ya. Kalau di Aceh tentu di Aceh. Jadi pada dasarnya dimungkinkan, tetapi tentu ada hal-hal yang harus diikuti prosedurnya supaya nadir itu tidak merasa gampang begitu saja sudah ditetapkan di dalam. Begitu singkatnya, Pak. Terima kasih Bapak Sohibuddin. Ini karena waktu sudah mungkin tidak memungkinkan lagi, kita sudah lewat, tapi ada pertanyaan terakhir sedikit yang mungkin oleh Ustaz jawab. Ini tentang, boleh Ustaz tengok itu Ustaz pertanyaannya. Ya. Mohon penjelasan, salah satu model penerapan wakaf agraria yang sedang kami dorong adalah wakaf secara bersama-sama, joint wakaf. Misalnya saja wakaf gabungan oleh para pemilik lahan sempit yang lokasinya saling bersebelahan atas tanah miliknya masing-masing. Dengan cara wakaf secara bersama-sama demikian, maka lahan bisa dikonsolidasi pada skala yang lebih luas. Dengan begitu, lahan yang sudah dikonsolidasi tersebut bisa dikelola secara lebih produktif ketimbang jika diolah secara sendiri-sendiri pada unit yang lebih kecil. Dalam ikrarnya, wakaf tersebut ditetapkan bersifat muqayyad, yakni mauquf alaih dinyatakan adalah para bekas pemilik lahan gurem tersebut secara kolektif, bukan secara individual. Pertanyaan, bagaimana hukum wakaf secara bersama-sama semacam itu? Bagus ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada masalah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ada namanya wakaf al-musya'. Wakaf al-musya' tanah milik dua orang. Salah seorangnya mewakafkan hak dia. Itu dibolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ini sebaliknya. Jadi orang-orang sama-sama berkumpul untuk melakukan wakaf. Jadi wakaf bersama-sama seperti ini dibolehkan. Karena satu petak tanah milik dua orang aja boleh. Satu orangnya melakukan wakaf, maupun satu lagi tidak melakukan wakaf. Apalagi kalau seandainya tanah itu milik pribadi-pribadi, ada 10 orang, tanahnya berdekatan, 10 itu sepakat untuk mewakafkan. Itu lebih bisa lagi. Yang kedua, bagaimana hukum wakif menjadi salah satu penerimaan manfaat harta wakaf secara kolektif, bukan secara individual. Dalam mazhab kita, ya, wakif tidak boleh mengambil manfaat dari harta wakaf kecuali yang dia itu bersifat maslahat untuk seluruh kaum muslimin, seperti masjid. Masjid itu digunakan oleh seluruh kaum muslimin, maka dia boleh memanfaatkan masjid tersebut, boleh dia salat di situ. Begitu juga sumur, ya. Sumur disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Orang mewakafkan sumur untuk kaum muslimin. Lalu dia pun pakai juga, ambil air di situ, itu dibolehkan. Jadi kalau sifatnya begitu boleh. Tapi kalau seandainya pemanfaatan sesuatu, misalnya sawah ya dikumpulkan menjadi 1 hektar oleh berkumpul 10 orang sehingga sawah itu menjadi 10 hektar. Lalu salah seorang wakif memanfaatkan dari harta wakaf itu tidak dibolehkan dalam mazhab kita. Dalam mazhab Hanafi itu bahkan dianggap dia menarik kembali ucapannya dari wakaf kepada tidak jadi wakaf. Tapi kalau seandainya dalam 10 itu ya ada 10 orang, A, B, C, Bapak A, Bapak B, Bapak C sampai Bapak J, 10.
Bapak J mewakafkan tanah sawah itu untuk Bapak A, bagian dia. Lalu Bapak A mewakafkan tanah dia untuk Bapak E. Berarti dia mewakafkan harta dia kepada orang lain dalam serikat ini. Itu berarti tidak mengapa karena bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Ini pertanyaan kedua tadi, bagaimana hukum wakif menjadi salah satu penerima manfaat harta wakaf secara kolektif bukan secara individual. Jadi kalau seandainya tadi sudah kita katakan bahwasanya wakif pada dasarnya tidak boleh mengambil manfaat dari harta wakaf kecuali kalau dia itu maslahatnya itu memang hak seluruh kaum muslimin. Masjid, sumur, ya, atau sekolah, atau jalan, atau rumah sakit, dan yang semakna dengannya. Tapi kalau seandainya tanah tersebut tetap menjadi sawah, ya, dia termasuk salah satu dari 10 orang yang ke-10 orang ini mewakafkan sawah tersebut untuk kaum muslimin, maka dia tidak boleh mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut. Tapi kalau seandainya setiap satu dari 10 bapak yang mengumpulkan tanah menjadi 1 hektar itu wakafnya bukan untuk kaum muslimin, tapi tertentu, si A mewakafkan untuk si bapak yang nomor 10. Bapak nomor 9 mewakafkan kepada bapak nomor 2. Itu dibolehkan karena wakafnya bukan untuk kaum muslimin, dan itu berarti masih menjaga haknya masing-masing. Hak wakif selaku dia itu sebagai seorang wakif. Baik, demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Yang tadi telah panjang lebar Ustadz jawab, dan mungkin ini waktu kita sudah sangat jauh lari daripada yang seharusnya. Tadi disampaikan oleh Bapak Sohibuddin pukul 30 ini sudah lewat sekali Ustadz. Mohon maaf, nanti mungkin ada pertanyaan atau yang mungkin belum jelas, boleh mungkin di luar ini langsung menanyakan kepada Ustadz Aul Zikri. Saya sebagai penutup mohon maaf, dan saya langsung kembalikan kepada panitia Bapak Sohibuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz